Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Camp Al-Araiba Nufida, dan juga untuk kedua orang tua saya yang sangat sayangi yang saat ini berada di rumah, dan tak lupa kepada Bapak pengurus dan juga kepada teman-teman saya yang saya cintai. Jadi teman-teman, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Giza Azarina Najwa Umum dari kelas 7 MTS Al-Quran Super Camp Al-Araiba Nufida. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan video peta imajinasi saya yang berjudul tentang Sulam Taufik bab yang ke-8. Jadi di Sulam Taufik bab ke-8 ini terdapat 3 cabang. Di cabang yang pertama itu adalah syarat-syarat salat, di cabang kedua yaitu adalah syarat salat diterima atau yang dimaksud sah, dan juga hal-hal yang membatalkan salat. Jadi lanjut saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi di cabang pertama yaitu adalah syarat-syarat sholat. Jadi syarat-syaratnya kita harus Islam. Kita ya pasti kita harus beragama Islam. Yang kedua kita harus menghadap kiblat. Yang ketiga kita harus mengetahui masuknya sholat. Kita tidak boleh sembarangan untuk sholat. Nah yang terakhir itu mengetahui bahwa sholat itu adalah sholat fardu. Nah lanjut di cabang yang kedua yaitu adalah syarat sholat diterima atau yang sah. Nah, sholat yang dilakukan, yang diterima itu adalah sholat yang dilakukan karena Allah. Jadi maksudnya dia itu hanya membayangkan, melakukan sholat itu hanya untuk karena Allah, bukan untuk siapapun, bukan terpaksa dan atau lain-lainnya. Yang kedua hanya sholat yang menjadi pikirannya. Jadi maksudnya itu adalah jadi yang dipikirannya itu tidak lain hanyalah sholat dan sholat. Lanjut yaitu adalah pakaian. Jadi pakaian dan sebelum kita sholat pastikan dulu ya teman-teman bahwa pakaian dan juga baju kita yang kita gunakan itu terhindar dari najis atau suci. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah, karena kalau kita tidak mengetahui itu suci atau enggak nanti kita malah dosa. Oke? Yang terakhir itu adalah hatinya tertuju pada sholat. Jadi hanya hati kita itu bisa dengan sendirinya tertuju pada sholat apabila kita itu adalah orang-orang yang beriman. Nah lanjut di cabang yang terakhir yaitu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi yang pertama itu adalah berbicara, bergerak, dan ceroboh. Jadi maksudnya itu dia itu sukanya itu bergerak lebih 3 kali dan juga berbicara. Jadi kalau sholat itu tiba-tiba bisik-bisik sama temennya kayak gitu, itu membatalkan sholat ya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua yaitu adalah ragu dalam memutuskan sholat. Jadi maksudnya itu kita itu ragu dalam memutuskan rakaat sholat ini udah rakaat keberapa ya. Nah itu membatalkan sholat. Dan yang terakhir itu bergerak secara berlebih-lebih. Jadi kita itu kalau minimal diusahakan kalau sholat itu tidak lebih dari 3 gerakan. Maksudnya kalau kita ini seperti ada yang apa gitu gini-gini itu udah 2 kali gerakannya kan, 1, 2, 3. Nah itu udah terakhir. Apabila kita lebih dari 3 kali sholat kita itu batal. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan kata, mohon dimaafkan, dan semoga PI saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.